Bab 1485. Aku Ulrich Grimm tidak terkalahkan di dunia. Hanya saja semua orang terdiam dan ragu-ragu. Dibandingkan dengan Maunoton, yang tidak terkenal, semua orang lebih bersedia mengikuti 4 basilis muda. Jika selamat, itu akan menjadi kesempatan besar untuk menjadi prajurit perbatasan yang terkenal. Lagi pula, jika mengikuti 4 basilis muda untuk mengalahkan Ulrich Grimm, pasti akan mendapatkan kejayaan yang luar biasa. Masa depan pasti akan cemerlang. Tidak peduli dari pemerintah Neslandia, maupun dalam klan keluarga akan dianggap tokoh penting. Bahkan jika mati pun akan mati terhormat. Dapat mendatangkan keuntungan untuk klan dan keluarga. Sebaliknya jika mengikuti Nathan, pasti akan mati dan tidak tahu akan berakhir seperti apa. Bahkan akan mendapat sebutan pembelot. Dipikirkan bagaimanapun, tidak ada untungnya mengikuti Nathan. Ada keheningan yang panjang. Tepat ketika Dewa Prajurit dan yang lain hendak tertawa, tiba-tiba beberapa berteriak, "Sama-sama akan mati. Mengapa kita tidak mati dengan bermartabat? Bukankah lebih baik berjuang dengan baik? Mari kita lakukan sendiri. Saudaraku, kami ikut denganmu. Kami juga akan mengikutimu." Beberapa orang tersebar datang ke sisi Nathan. Namun, perlahan ada yang datang bergantian. Semua orang menahan napas. Pada akhirnya, 38 orang datang ke pihak Nathan. Dibandingkan dengan pasukan siap mati yang terdiri dari ribuan orang, mereka hanyalah setetes air di ember. Sekelompok pengecut, kalian akan berakhir mengenaskan. Mengikutinya, kalian akan menyesal. Dewa Prajurit dan yang lain mengutuk dengan marah. 39 orang termasuk Nathan pergi tanpa ragu dan menuju pangkalan Tengritak dari arah lain. Setelah mereka pergi, keempat Dewa Prajurit berdiskusi. Menghadap orang-orang di bawah, dia berkata, "Kami memutuskan untuk mengubah strategi kami. Kami tidak akan membiarkan kalian maju lebih dulu untuk menguras energi mereka. Kita akan berangkat bersama. Kalian ikuti kami berempat. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membawa kalian kembali hidup-hidup. Aku ingin membuat orang-orang itu menyesal. Mulai sekarang, tidak akan ada pasukan siap mati. Hanya ada pasukan pemenang. Ikut kami pasti menang." Mendengar ini, lebih dari 900 anggota pasukan siap mati bersorak. Mereka tidak harus mati. Mereka juga ingin mendapat kehormatan. Lebih dari 1 miliar orang Neslandia akan menyambut kepulangan mereka. Sebaliknya, sekelompok orang yang baru saja pergi adalah sekelompok orang bodoh dan idiot. Setelah beberapa saat, mereka akan menyesal. Orang-orang ini mengepalkan tangan dengan erat, merasa sedikit bersyukur. Mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk mengikuti Nathan pergi. Sungguh beruntung. Seharusnya tidak perlu mati. Hahaha. Oke. Bersiaplah, kita akan berangkat. Semua orang mulai bergunjing. Orang-orang itu berotak dungu. Kenapa harus mengikutinya mencari perhatian? Apa bisa puluhan orang membunuh Ulrich Grimm? Orang-orang itu mengira mereka sangat berani. Mereka akan berakhir mengenaskan. Jika mereka tahu kita tidak harus mati, mereka akan menyesalinya. Bukan? Semua anggota pasukan siap mati tersenyum berseri-seri. Tapi mereka sama sekali tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Mereka berpikir dengan banyaknya orang merupakan pilihan tepat. Nasib mereka adalah yang terbaik. Mereka tidak tahu bahwa 38 orang itu baru membuat pilihan yang paling tepat. Oke, berangkat. Pada akhirnya, 4 basilis muda membawa pasukan siap mati dengan gegap gempita menuju pangkalan Tengritak. Di titik tertinggi pangkalan Tengritak, Ulrich Grimm melihat setiap gerakan pasukan ini. Dengan tangan di belakang, Ulrich Grimm berkata sambil mencibir, "Neslandia mengira ini akan akhir. Jelas-jelas ini adalah permulaan. Aku akan memperingatkan dunia dengan sebuah pembantaian. Aku Ulrich Grimm tak terkalahkan di dunia." Tidak ada yang berani meragukan kata-kata arogan Ulrich Grimm. Tapi 4 basilis muda dan pasukan siap mati tidak tahu apa-apa tentang itu. Bab 1486. Adipati Agung dinonaktifkan. Sebagai Dewa Perang Kunlun, Nathan mengetahui setiap jengkal tanah Neslandia seperti telapak tangannya. Secara khusus, mengenali setiap pangkalan dan garis depan medan perang. Dia memimpin kerumunan ke sisi barat pangkalan Tengritak.
Di depan matanya terlihat tebing dengan sudut kemiringan hampir 90 derajat. Ini adalah jalan terdekat ke pangkalan Tengritak. Dan tentu saja ini yang paling berbahaya. Prajurit skala besar tidak dapat melewati tempat ini. Jadi pada dasarnya pangkalan ini tidak memiliki benteng pertahanan. Nathan menjelaskan. Artinya, kita bisa menyelinap ke markas Tengritak diam-diam. Kata orang lain. Ya, benar. Jika kamu menyerang dari depan, selain mengalami kerugian besar, masih akan menghadapi penyergapan musuh. Dan seluruh pasukan akan dengan mudah dimusnahkan. Setelah kita menyelinap masuk, kita mencari peluang untuk membunuh musuh. Nathan membuat strategi. Adapun musuh yang ingin dia bunuh, tentu saja itu adalah Ulrich Grimm. Oke, kalau begitu ayo bertindak. Segera. 39 orang diam-diam memanjat tebing. Benar saja. Tidak ada pertahanan sama sekali. Karena ada penghalang alam. Sama sekali tidak ada benteng pertahanan. 39 orang diam-diam mengintai ke dalam pangkalan Tengritak. Saat Nathan hendak bertindak, dia menerima kabar bahwa pemimpin Aliansi Revolusi Kebebasan, Naga Hitam, telah melarikan diri dari Neslandia. Glaceon meminta instruksi apa mereka perlu menghentikannya. Nathan memikirkannya dan memutuskan untuk membiarkannya terlebih dulu. Informasi Aliansi Revolusi Kebebasan masih belum jelas. Jika Glaceon menghentikannya secara paksa, selain Glaceon akan terungkap juga akan mengalami kerugian besar. Semua dapat dilakukan jika Nathan ada di sana. Tapi sekarang dia harus berurusan dengan Ulrich Grimm. Bagaimanapun, sekarang Ulrich Grimm menjadi ancaman yang lebih besar bagi Neslandia. Di antara keduanya, Nathan memilih Ulrich Grimm. Adapun Naga Hitam, dia bisa menangkapnya di kemudian hari. Ancaman jauh lebih kecil. Dengan begitu, Naga Hitam dengan mudah kabur dari Neslandia. Segera, prajurit Fradron tahu tentang masalah ini. Apa yang Nathan Clark lakukan? Dia membiarkan pemimpin Aliansi Revolusi Kebebasan pergi begitu saja. Bagaimana cara dia menjalankan tugas? Apa yang dia lakukan? Kejadian ini membuat kemarahan publik. Sekarang kita tidak bisa menghubungi Adipati Agung. Dia sepertinya sengaja melakukannya. Kurang ajar. Nathan Clark tidak menganggap perintah militer. Apa dia berpikir setelah pertempuran Gunung Giurong, dia dapat bertindak sesukanya? Tidak ada yang bisa mengendalikannya lagi. Melepaskan pemimpin Aliansi Revolusi Kebebasan, Nathan telah melalaikan tugas. Posisinya harus dicabut sebagai Adipati Agung. Aku setuju. Ini adalah kelalaian tugas yang parah. Dia tidak boleh terus menjabat sebagai Adipati Agung. Ya, kita putuskan. Setelah Ulrich Grimm ditangani, kita buatkan surat keputusan. Pada saatnya, akan ada kandidat berikutnya untuk menjadi Adipati Agung. Mereka mengacu pada 4 basilis muda. Menonaktifkan Nathan sebagai Adipati Agung kebetulan bisa diberikan kepada salah satu dari 4 orang itu. Karena mereka langsung menangani Ulrich Grimm, mereka memiliki kualifikasi. Orang lain tidak akan mempermasalahkan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Mereka tidak hanya menghukum Nathan karena melalaikan tugasnya, tetapi juga memuji pencapaian 4 basilis muda. Di sisi lain, 4 basilis muda datang ke kaki pangkalan Tengritak dengan gegap gempita. Mereka datang tidak dengan bersembunyi-sembunyi, langsung menyerang dari depan. Dengarkan perintah kami. Serang. 4 basilis muda memimpin pasukan dan langsung menyerang pangkalan Tengritak. Bunuh. Pasukan siap mati mengikuti keempatnya untuk menyerang. Ulrich Grimm meliriknya dan berkata, biarkan mereka masuk lalu bunuh mereka. 4 basilis muda memimpin regu siap mati hingga ke pintu masuk pangkalan Tengritak tanpa hambatan. Hah, mengapa tidak ada orang? Semua orang terkejut. Mungkin Ulrich Grimm takut oleh 4 basilis muda. Mereka harus menghadapi serangan gabungan dari kita. Bersambung.